Market merah, harga turun. Semua jadi kacau. Eits, tapi tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Stuck di bear market, kita spill nih cara supaya tetap dapat profit di tengah bear market kayak gini. Hai semua, balik lagi sama gue Audrey di Koinvestasi. Kali ini kita bakal bahas 3 cara yang bikin lo tetap profit meskipun market lagi bear kayak gini. Jadi, biar nggak jadi korban FOMO, simak terus sampai habis. Yang pertama, kita bahas dulu konsep yang namanya liquidity provider atau LP di dunia kripto. Sederhananya, ini adalah peran di mana lo tuh nyediain aset di sebuah exchange biar orang lain tuh bisa transaksi dengan lancar. Sebagai gantinya, lo bakal dapat bagian dari fee setiap transaksi yang udah terjadi. Tapi, sama kayak bisnis lainnya, ada untung dan juga ada resikonya. Bayangin, lo tuh punya warung. Nah, sebelum jualan kan lo harus keluar modal dulu nih buat stok barang dagangan. Misalnya minyak goreng dan juga beras. Nah, setelah warung lo siap, orang-orang tuh mulai datang buat belanja dan setiap transaksi yang terjadi, lo dapat untung dari selisih harga jual. Makin banyak yang belanja, makin besar juga keuntungan yang lo dapat. Nah, ini mirip banget dengan konsep LP di dunia kripto. Lo nyetor aset ke exchange biar trader tuh bisa transaksi lebih lancar dan sebagai gantinya, lo tuh dapat bagian dari fee setiap ada transaksi yang terjadi. Ada 2 tips utama nih buat kalian yang mau incar profit dengan jadi LP di market. Yang pertama, di market futures. Ada yang namanya tuh GLP futures alias Jupiter Liquidity Provider. Ini sistem di mana lo tuh bisa nyediain likuiditas buat para trader yang buka posisi long ataupun short. Kalau mereka rugi, dana mereka tuh masuk ke pool yang lo ikutin. Sebaliknya nih, kalau mereka untung, dana dari pool dipakai buat bayar mereka. Sistem ini disebut zero sum di mana selalu ada yang untung dan juga ada yang rugi. Tapi LP tetap dapat bagian dari fee transaksi yang terjadi. Makanya walaupun market lagi turun, LP tuh masih bisa profit dari transaksi yang terus berjalan. Kedua, di market spot, lo tuh bisa berperan sebagai market maker. Jadi di sini tuh lo bukan sekedar beli dan juga jual aset buat spekulasi harga, tapi lo juga masuk ke dalam liquidity pool dan juga nyediain likuiditas buat trader lain. Keuntungannya apa? Lo tuh dapat fee dari volume transaksi yang meningkat. Jadi profit lo itu bukan dari pergerakan harga, tapi dari banyaknya aktivitas jual beli yang terjadi. Nah, volume transaksi di market spot ini biasanya naik di 3 momen. Yang pertama, pas token generation event atau TGE, di mana token baru yang pertama kali listing dan juga langsung diserbu sama trader. Kedua, ketika market lagi ngalamin pump atau dump signifikan yang bikin trader panik beli ataupun jual. Dan yang ketiga, pas ada berita listing di exchange besar yang biasanya bikin volume transaksi tuh naik drastis sebelum dan juga sesudah listing. Pernah kepikiran nggak gimana caranya tetap dapat penghasilan di kripto tanpa harus nebak-nebakan harga? Nah, salah satu caranya itu adalah dengan lending dan juga borrowing di dunia decentralized finance alias DeFi. Ini sistem yang memungkinkan lo buat jadi pemberi pinjaman alias lender atau peminjam alias borrower, tapi tanpa perantara kayak bank. Semua transaksi langsung diatur otomatis lewat smart contract, jadi nggak ada tuh pihak ketiga yang ngambil komisi gede. Sekarang gimana cara kerjanya? Kalau lo tuh punya aset kripto yang lagi nganggur nih, daripada cuman diem di dompet lo tuh bisa minjeminnya di platform DeFi dan dapat bunga dari orang-orang yang butuh dana. Ini mirip kayak lo tuh naruh uang di deposito bank, tapi dalam bentuk kripto. Sebaliknya, kalau lo tuh butuh dana cepat tapi nggak mau jual aset lo bisa gadein aset lo sebagai collateral alias jaminan dan dapat pinjaman stablecoin seperti USDT ataupun USDC. Stablecoin ini bisa langsung lo pakai buat kebutuhan lain. Sementara aset jaminan lo tetap aman di platform sampai lo tuh lunasin pinjamannya. Biar lebih gampang, kita pakai analogi sederhana deh. Misalnya nih, bayangin lo tuh punya temen yang mau buka warung, tapi dia butuh modal buat stok barang. Sementara itu, lo tuh punya uang nganggur di dompet. Daripada nggak kepake, lo kasih pinjem deh dengan perjanjian kalau misalnya bakal dibalikin plus adanya tambahan keuntungan. Nah, di DeFi ini sistemnya mirip kayak gitu tuh. Cuman bedanya semuanya tuh diatur otomatis pakai smart contract. Nggak ada pihak ketiga yang ngatur, nggak perlu tanda tangan kontrak manual, dan juga semuanya berjalan transparan. Sekarang bayangin deh, lo ada di posisi temen lo tadi. Lo butuh modal, tapi nggak mau jual barang dagangan lo karena yakin nilainya tuh bakal naik. Misalnya lo tuh punya Ethereum atau ETH yang yakin kalau misalnya harganya tuh bakal naik di masa depan. Tapi di saat yang sama, lo juga butuh dana buat investasi lain. Nah, daripada jual ETH lo tuh bisa gadein sebagai collateral di DeFi dan juga bisa dapetin pinjaman stablecoin yang bisa langsung lo pakai. Begitu lo udah balikin nih pinjamannya plus bunganya, ETH lo tuh bisa diambil lagi tanpa harus kejual di harga yang rendah. Tapi yang menarik nih, inilah kenapa lending dan borrowing itu tetap jalan bahkan di bear market. Selama ada yang butuh dana nih dan mau ada yang kasih pinjaman, sistem ini tuh tetap aktif dan lender tetap dapat bunga dari aset yang mereka pinjamkan.
Lo pasti udah familiar kan sama konsep nabung di bank dan juga dapat bunga kan? Nah, di dunia kripto tuh juga ada yang mirip kayak gitu juga tuh. Tapi bedanya, dia tuh lebih transparan dan juga fleksibel. Sekarang, ada stablecoin yang nilainya dijamin sama aset dunia nyata atau yang sering disebut dengan real world asset atau RWA. Misalnya nih ya, lo tuh simpen stablecoin yang dijamin oleh RWA di platform tertentu. Nah, platform ini tuh bakal muterin dananya ke aset dunia nyata yang dianggap aman, seperti obligasi pemerintah ataupun surat utang dari lembaga finansial besar. Dari hasil investasinya, lo bakal dapat bunga atau yield yang dibayar secara berkala, mirip kayak deposito bank. Tapi lebih fleksibel karena lo bisa langsung cek aset yang dijadiin jaminannya. Yang bikin menarik lagi, dibanding sistem bank tradisional, stablecoin berbasis RWA ini jauh lebih transparan. Di bank, lo nggak bakal tahu deh tuh duit diputar kemana. Bank cuman kasih bunga, tapi lo nggak bisa ngintip apa yang terjadi di belakang layar. Sementara di stablecoin berbasis RWA ini, segala bentuk transaksinya dan juga jaminannya bisa dilihat langsung di blockchain. Jadi, lo tuh bisa tahu persis kemana aset itu dialokasikan dan seberapa banyak besar jaminan yang tersedia. Jadi, kalau misal lo pikir bear market itu nggak ada cara buat tetap profit, ya salah besar. Masih banyak strategi yang bisa lo manfaatin, mulai dari jadi penyedia likuiditas, lending dan borrowing, sampai dapetin yield dari stablecoin yang didukung sama RWA. Yang penting apa? Jangan asal FOMO tanpa ngerti cara kerjanya. Semua strategi itu pasti ada resikonya. Tapi kalau misalnya lo tuh paham mekanismenya dan tahu cara ngatur manajemen resiko, peluang buat tetap profit tuh selalu ada. Bahkan di kondisi market yang lagi lesu kayak gini. So, dari semua strategi tadi, mana yang menurut lo paling masuk akal buat dijalanin sekarang? Atau mungkin lo tuh udah coba salah satunya? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ke Koinvestasi biar nggak ketinggalan insight terbaru soal kripto. Karena di Koinvestasi semua bisa kripto. Dadah!